Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Januri. Saya akan menjelaskan proses penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Qs. Al-Baqarah 2:2-3. Ayat tersebut jelas menerangkan pada kita bahwa Al-Quran tidak ada yang bisa diragukan lagi. Segala yang ada di dalam Al-Quran adalah sudah pasti benar. Kebenaran Al-Quran ini telah banyak terbukti oleh ilmu pengetahuan manapun. Al-Quran diturunkan kepada seorang rasul yang buta huruf, dan pada negeri yang cukup tertinggal dari ilmu pengetahuan. Tidak masuk akal jika menyebutkan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad. Hal ini dikarenakan kandungan Al-Quran yang luar biasa, banyak yang menjelaskan ilmu pengetahuan dan sains yang baru terungkap oleh alat-alat canggih zaman sekarang. Maka tidak ada yang bisa diragukan dari Al-Quran, termasuk mengenai teori penciptaan manusia pertama, yaitu Adam, adalah tidak melalui proses evolusi seperti yang dilontarkan oleh Darwin. Al-Quran bukan yang harus dibuktikan oleh sains dan teknologi, tapi sains dan teknologi lah yang harus dibuktikan oleh Al-Quran, karena Al-Quran sudah pasti benar. Prapenciptaan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 30. Seperti yang dijelaskan oleh ayat di atas, malaikat tahu bahwa manusia yang akan diciptakan Allah tersebut akan membuat kerusakan di muka bumi. Padahal Allah menciptakan manusia dengan tujuan menjadi khalifah di muka bumi. Allah pun menjawab protes para malaikat dengan kalimat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah lah sang perencana segalanya, Allah lah sang maha pencipta yang paling mengetahui ciptaannya. Ada sesuatu di balik skenario yang dibuat Allah. Pasti ada sejuta hikmah dari jawaban Allah tersebut. Proses kejadian manusia pertama, Adam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, yang membuat sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Qs. As-Sajdah 32:7. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Qs. Al-Hijr 15:26. Di samping itu Allah juga menjelaskan secara rinci tentang penciptaan manusia pertama itu dalam surat Al-Hijr ayat 28 dan 29. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Qs. Al-Hijr 15:28-29. Di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah. Hari Bukhari. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Al-Baqarah 31. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Baqarah 32. C. Proses kejadian manusia ketiga. Semua keturunan Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati,
berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Qs. Al-Mu'minun, 23, 12-14. Kemudian dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda, telah bersabda Rasulullah SAW dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukannya, kejadiannya, dalam rahim ibunya, embrio, selama 40 hari. Kemudian selama itu pula, 40 hari, dijadikan segumpal darah. Kemudian, selama itu pula, 40 hari, dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, untuk menuliskan, menetapkan, 4 kalimat, macam, rezekinya, ajal, umurnya, amalnya, dan buruk baik, nasibnya. Hari, Bukhari Muslim. Selanjutnya yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan saripati berasal dari tanah, sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan, yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Yang kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon, sperma, kemudian hasil dari pernikahan, hubungan seksual, maka terjadilah pembauran antara sperma, lelaki, dan ovum, sel telur wanita, di dalam rahim. Kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna, seperti dijelaskan dalam ayat di atas. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Qs. Ad-Dahr, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Qs 96. Al-Alaq, 2. Selanjutnya, fase segumpal darah, petik terbalik alaqah, berlanjut terus dari hari ke-15 sampai hari ke-24 atau ke-25, setelah sempurnanya proses pembuahan. Meskipun begitu kecil, namun para ahli embriologi mengamati proses membanyaknya sel-sel yang begitu cepat dan aktivitasnya dalam membentuk organ-organ tubuh. Mulailah tampak pertumbuhan saraf dalam pada ujung tubuh bagian belakang embrio, terbentuk sedikit demi sedikit kepingan-kepingan benih, menjelasnya lipatan kepala, sebagai persiapan perpindahan fase ini, petik terbalik alaqah kepada fase berikutnya, yaitu mudghah, mulberry stage. Realitanya, ungkapan Al-Quran lebih mendalam, karena embrio menyerupai sepotong daging yang dikunyah dengan gigi, sehingga tampaklah tonjolan-tonjolan dan celah, rongga-rongga, dari bekas kunyahan tersebut. Inilah deskripsi yang dekat dengan kebenaran. Lubang-lubang itulah yang nantinya akan menjadi organ-organ tubuh dan anggota-anggotanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa embrio terbagi dua. Pertama, sempurna, muhalakah, dan kedua tidak sempurna, gair muhalakah. Penafsiran dari ayat tersebut adalah, secara ilmiah, embrio dalam fase perkembangannya, seperti tidak sempurna dalam susunan organ tubuhnya. Sebagian organ, seperti kepala, tampak lebih besar dari tubuhnya dibandingkan dengan organ tubuh yang lain. Lebih penting dari itu, sebagian anggota tubuh embrio tercipta lebih dulu dari yang lainnya, bahkan bagian lain belum terbentuk. Contoh, kepala, ia terbentuk sebelum bagian tubuh ujung belum terbentuk, seperti kedua lengan dan kaki. Setelah itu, secara perlahan mulai tampaklah lengan dan kaki tersebut. Tidak diragukan lagi, ini adalah ijaz petik terbalik ilmi, mukjizat sains, yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena menurut Dr. Ahmad Syauqi Al-Fanjari, kata petik terbalik alaqah tidak digunakan kecuali di dalam Al-Quran.